Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa ammal batnu, adapun perut, fahfadhu an tanawulil harami wasyubhat. Jangan sampai diisi dengan barang-barang yang haram dan subhat. Subhat itu yang tidak jelas hukumnya. Ya. Wahris ala talabil halal. Dan perjuangkan untuk mencari makanan yang halal. Fa'idha wajadtahu fahris ala an taqtasira ala maduna shiba. Kalaupun ada makanan, ya, perhatikan jangan sampai terlalu kenyang. Fa inna shiba'a yuqassil qalba wa yufsidu dhihna. Kondisi kenyang itu mengeraskan jantung, mengeraskan hati, dan merusak pikiran, merusak akal. Kalau kita lagi latihan matematika detik, mengerjakan tosem nih ya, sebaiknya dalam kondisi yang tidak lapar, tidak kenyang. Karena kalau kenyang pasti ngantuk. Kalau lapar, emosi tidak terkendali biasanya. Selain itu, rasa kenyang itu yubtilul hifdho, menghambat hafalan. Wa yuthakilul a'da'a anil ibadati wal ilmi. Berat untuk ibadah dan mencari ilmu. Di samping itu, perut yang kenyang itu menguatkan syahwat, menguatkan keinginan. Wayan suru junuda syaitan, membantu tentara setan. Wasyiba'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Kenyangnya seseorang dari makanan halal itu awal dari segala keburukan. Makan halal tapi terlalu kenyang, itu awal dari keburukan. Nah, terus fakaifa minal haram. Kalau makanannya haram gimana jadinya? Yang halal aja bisa jadi awal mula keburukan. Bagaimana kalau sesuatu itu haram gitu? Pastinya lebih berat. Halal haram ini kan tidak terlihat. Dia kan hukum. Katakanlah roti ya. Rotinya halal, tapi dari hasil mencuri kan jadinya haram. Dia tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat, dia determinan terhadap dunia eksternal. Menentukan gitu. Wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal, mencari makanan yang halal, itu adalah fardu bagi setiap muslim. Kemudian wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal bina'i ala sirjin. Ibadah dan menuntut ilmu ketika penopangnya adalah harta yang haram, makanan yang haram, itu sama dengan Imam Ghazali mengibaratkan membangun rumah di atas kotoran hewan. Pondasinya itu kotoran.
فَإِذَا قَنَعْتَ فِي السَّنَةِ بِقَمِيصٍ خَشِنٍ. Apabila merasa cukup selama setahun itu pakai baju yang biasa aja. Khoshin itu kasar ya. Maksudnya ya tidak mewah lah. Lalu selama sehari semalam cukup dengan makan 2 potong roti. Enggak sembarang roti, tapi roti yang garing. Khushkar. Wa tarakta taladduda bi atayibil udum. Meninggalkan dari makanan-makanan yang lezat. Lam yu'wizka minal halali ma yakfika fal halalu katsirun. Maka ya sudah tidak butuh lagi yang lain. Itu cukup gitu ya. Tadi yang disebutkan Imam Ghazali itu sudah cukup. Dan perkara-perkara yang halal itu banyak. Jangan sampai kita, wah ini agama apa kok, apa-apa diharamkan, apa-apa dilarang. Enggak, yang halal itu lebih banyak, lebih dominan daripada yang haram. Walaisa 'alaika an tatayaqqana batinal umur. Tidak perlu meyakinkan diri dengan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi. Maksudnya gimana? Kita kan sebisa mungkin mengusahakan diri untuk makanan-makanan yang halal. Tapi jangan juga terlalu ribet. Meneliti benar gitu ya. Sampai menyusahkan diri sendiri. Ya, tidak perlu juga seperti itu. Tapi harus menjaga diri dari yang sudah jelas statusnya. Bahwa itu adalah haram. Alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haram. Au tadhunnu annahu haramun dhannan. Atau kita bisa menduga bahwa itu adalah haram. Ma'a ma hasala min alamatin najizatin li'illatin maqrunatin bil mal. Dugaan terhadap sesuatu bahwa barang itu haram diiringi dengan tanda-tanda yang lain. Ya, tidak berdiri sendiri gitu. Sehingga menguatkan kita, oh ini berarti barang haram. Misalnya nasi bungkus yang bawa pencuri. Kita sudah tahu bahwa dia nggak punya uang dan memang dia mencuri gitu. Karena dikejar-kejar orang misalnya gitu ya. Ambil makanan nggak bayar, dikejar-kejar orang, terus kita dikasih makanan itu, wah ini berarti kita menduga ini bukan makanan haram. Fa'amal ma'lumu fadhahirun. Kalau yang sudah diketahui keharamannya ya sudah paham kita hukumnya, ya jangan dimakan. Fa'amal madnunu bi'alamatin. Terhadap barang yang diduga keharamannya, kita perlu melihat ciri-cirinya. Kita perlu melihat ciri-cirinya. Fahuwa malus sultani wa ummalihi. Imam Ghazali memisalkan harta para sultan, harta raja-raja dan aparaturnya, para pekerjanya. Wa malu man la kasbalahu illa minan nahiyati aw bai'il khamri awir riba awil mazamir. Harta orang yang nggak punya pekerjaan, atau kalaupun pekerjaannya itu jual minuman keras, jual ekstasi, riba ya, dan judi misalnya, itu jelas haramnya. Hatta alimta anna aktsara malihi haramun qat'an. Jika mengetahui bahwa sebagian besar hartanya adalah haram, maka apa yang kamu terima darinya
Walaupun mungkin halal ya, tapi karena pencapaiannya, pengumpulannya, cara mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak halal, maka jadinya haram. Ia termasuk haram karena adanya dugaan yang kuat tadi. Wa minal haramil mahdi. Ada yang jelas-jelas haramnya ya, itu memakan harta wakaf tanpa izin atau syarat dari si pemberi wakaf. Faman lam yashtaghil bittafaqquhi fama ya'khudhu minal madarisi haramun. Wa man irtakaba ma'siyatan turaddu biha syahadah fama ya'khudhu bismi sufiyyati min waqfin aw ghairihi haramun. Siapa yang melakukan maksiat dan orang yang kesaksiannya ditolak, wakaf atau apapun yang ia terima atas nama kesufian, yang menjual jubah agama, nama-nama apa, menjual agama gitu ya. Wa qad dzakarna madakhil asy-syubhati wal halali wal harami fi kitabin mufradin min kutubi Ihya Ulumiddin. Ada pembahasan secara rinci dan detail tentang makanan-makanan haram ini semua tadi itu dalam bagian di kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Ghazali juga. Fa inna ma'rifatal halal wa talabahu faridatun ala kulli muslimin kas-shalawatil khams. Pengetahuan kita tentang halal dan thayyib itu merupakan fardu wajib sebagaimana wajibnya sholat yang 5. Sebelum seseorang melakukan sholat 5 waktu, itu wajib baginya untuk tahu hukumnya, tahu tata caranya. Tidak bisa diwakilkan. Itu. Boleh kita belajar apa saja, tapi terkait dengan fardu ain, ini harus kita sendiri pelajari gitu. Karena kan itu kita operasionalkan sehari-hari. Nah, termasuk diantaranya bagaimana cara mencari harta yang halal. Oke. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali membahas tentang al-farju, kemaluan, kelamin. Fahfadhu, jagalah an kulli ma harramallahu ta'ala, dari setiap apa yang Allah haramkan. Dan jadilah sebagaimana apa yang Allah isyaratkan, walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri mereka atau sahaya yang mereka miliki, maka mereka tak mendapatkan celah. Surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil aini anin nadhari. Tidak bisa kita sampai dengan tuntas menjaga kemaluan kita hingga kita menjaga pandangan kita. Wa hifdzil qalbi anil fikri. Jaga kolbu, jaga hati dari memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengundang syahwat. Wa hifdzil batni 'anis syubhati, menjaga batin dari perkara-perkara yang syubhat dan kekenyangan. Fa inna hadhihi muharrikatus syahwati wa magharisuha. Karena apa yang tadi disebutkan ya, kenyang, makan-makan yang syubhat, tidak menjaga hati, semua itu adalah penggerak dan tempat tumbuh suburnya keinginan. Nah, kalau kita ingat lagi peta kesadaran consciousness itu kan ada desire, saya menginginkan, syahwat. Nah itu kalau caranya Imam Ghazali ya perlu jaga pandangan, perlu menjaga
hati, perlu menjaga makan, jangan sampai kenyang. Nggak tahu David Hawking bahas ini nggak? Kayaknya nggak. Gitu. Karena semuanya tadi itu merupakan bahan bakar untuk tumbuh suburnya si syahwat ini tadi. Wa ammal yadan, kedua tangan, fahfadhuma an antadriba bihima musliman, jangan sampai digunakan untuk memukul sesama muslim, au tatanawala bihima malan haraman, untuk mencari barang yang haram, jangan sampai dijaga. Au tu'dhiya bihima ahadan min khalqillahi ta'ala, atau tangan ini digunakan untuk menganiaya makhluk Allah, hewan atau tumbuhan, au takhuna bihima musliman fi amanatin au wadi'atin, atau digunakan untuk mengkhianati saudaranya sesama muslim terhadap barang yang dititipkan, atau digunakan untuk menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Tidak boleh menulis apa yang tidak boleh diucapkan. Karena apa? Karena tulisan itu yang mewakili lisan. Bahasa lisan, bahasa tulisan. Oleh karena itu, peliharalah pena tersebut sebagaimana engkau menjaga lidah. Fahfadil qalama amma yajibu hifdzul lisani anhu. Wa amma rijlani. Dua kaki jangan digunakan untuk menuju pintu seorang penguasa yang lalim, penguasa yang jahat. Sebab berjalan menuju para penguasa lalim tanpa ada keperluan merupakan maksiat yang besar. Karena berarti ia bersikap rendah, tawadu, dan memuliakan mereka yang telah berbuat lalim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berpaling dari mereka. Disebutkan dalam surat Al-Qur'an. Janganlah kalian condong kepada mereka yang telah berbuat lalim. Niscaya kalian tersentuh api neraka dan kalian tidak mempunyai penolong selain Allah. Lalu kalian tidak ditolong. Quran surat Hud ayat 113. Wa huwa takfirun lisawadihim wa i'anatun lahum ala dhulmihim fa in kana dhalika sababan li talabi amwalihim wa huwa sa'yun ila haram. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsu dini. Yang menarik. Siapa yang bersikap merendah diri pada orang kaya, maka telah hilang sepertiga agamanya. Ini terhadap orang kaya yang soleh. Lalu bagaimana merendahkan terhadap orang kaya yang lalim? Wa 'alal jumlati, secara umum ringkasnya, faharakatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaika. Pahami bahwa setiap gerak langkah kita, diam kita, dengan semua anggota tubuh ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali digerakkan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastamilha fi ta'atillahi ta'ala, melainkan gunakan untuk semata-mata ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annaka in qassarta fa ilaika yarji'u wabaluhu. Jika engkau tidak patuh, maka bencananya akan kembali kepadamu. Sementara jika kamu mau menanam, buahnya akan menjadi milikmu.
Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Ketahuilah bahwa Allah itu ya tidak perlu atas semua amal yang kita lakukan. Allah itu nggak perlu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rohina. Memang Allah tidak butuh, yang butuh kita ya. Setiap jiwa tergantung pada amal perbuatannya. Nah, ini ada yang menarik. Wa iyyaka an taqula innallaha ta'ala karimun rahimun yaghfiru dzunubal usah. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batilun. Banyak kita jumpai orang-orang yang merasa terlalu pede. Ah, biarin aja aku berbuat dosa, atau Allah juga Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dalam konteks menyepelekan ya ini ya, bukan dalam konteks kita membuka ruang optimis. Karena bagaimanapun ruang optimis itu harus tetap dibuka. Ada sebagian orang yang merasa Tuhan itu maha jahat, tidak maha pengampun lah, karena mungkin dia trauma terhadap apa yang dulu dia terima ketika masa kecil, mungkin yang ditakut-takuti ya, dosa lo, jangan kayak gitu, kamu durhaka, apa-apa digituin dengan takut anak kecil itu. Mengenalkan Allah dengan kasarnya ya. Padahal itu refleksi dari diri kita sendiri, kan dolim sama anak-anak. Nah, dalam hal ini bukan yang ini ya, bukan dalam konteks menakuti anak-anak itu tadi, tapi ini menyepelekan. Kalau biarin aja saya berbuat dosa, toh Allah juga Maha Pengampun, gitu ya. Hati-hati. Ini kalimatnya benar, tapi penggunaannya diselewengkan. Wa sahibuha mulaqabun bil hamaqati. Orang yang mengatakan itu distempel orang yang hamaqah, itu orang yang bodoh gitu. Orang yang bodoh. Ya, kita teruskan ya. Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdik adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah kematian. Sedangkan orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, masih ada waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahaya sekali. Wa'alam anna qawlaka hadha yudahi qawla man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddini washtaghala bil batalati. Innallaha qadirun. Ini seperti orang nih, kita mau pintar nih, tapi nggak mau belajar. Malas-malasan aja, pengen paham gitu. Nah, ini Imam Ghazali mengibaratkan kayak gitu. Allah Maha Pengasih, Maha pemberi kefahaman kepada kita. Apa yang kita belajar susah-susah, sebuah kedunguan. Seperti juga dicontohkan, Imam Ghazali bilang, bahwa kaqauli man yuridu malan. Orang pengen kaya, orang pengen harta, orang pengen punya penghasilan. Wa tarakal hirasata wat tijarata wal kasba wa ta'attala. Enggak ada upaya, enggak bisnis, yang enggak kerja, yang enggak melakukan sesuatu hal, tapi pengennya dapat penghasilan, dapat pemasukan. Sembari berkata, innallaha karimun, Allah Maha Pemurah, walahu khazainus samawati wal ard, punya perbendaharaan di langit dan di bumi. Qadirun ala ayyut li'ani ala kanzid min kunuzil fa astaghniya bihi anil kasbi. Faqad fa'ala dzalika bi ba'di ibadi. Kalau demikian Allah pasti bisa memberikan aku sesuatu, sebagaimana Allah juga memberikan pada sebagian hambanya yang lain. Ini kan angan-angan gitu. Dan tidak boleh seperti ini.
fa anta idza sami'ta kalama hadainir rajulaini istahmaqtahuma wa sakhirta minhuma wa in kana ma wasafahu min karamillahi wa qudratihi haqqan wa sidqa fakadzalika yadhaku 'alaika arbabul basairi fid din idza talabtal maghfirata min ghairi sa'yin laha. Jika mendengar ucapan kedua orang di atas tadi ya, pengen pintar tapi nggak mau belajar, pengen penghasilan tapi nggak mau kerja, pasti kita menganggap orang ini dungu, bodoh, dan pasti kita mengeceknya kan. Ya meskipun Allah itu maha pengasih, maha pemurah juga yang dia sebutkan, tapi nggak pas gitu loh. Nah demikian juga orang-orang yang berilmu di bidang agama ini pasti akan menertawakan kita orang. Kita pengen diampuni tapi tidak mau melakukan upaya untuk mendapatkan ampunan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah orang kecuali diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa yaqulu azza wa jalla innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian dibalasi dengan amal perbuatan kalian. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang abrar berbuat baik berada dalam kenikmatan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebentar lagi kita masuk ke bab bagaimana menjaga qalbu. 207 ya, tolong diingat-ingat ya.